Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bighalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mari sholawat ini saudara-saudaraku, rajin-rajinlah kita bacakan, baik itu di masjid maupun di surau-surau. Oleh karena selawat ini Pak insya Allah manfaat sekali untuk kita selamat daripada fitnah, daripada kesaliman-kesaliman atau tipuan-tipuan orang zalim yang banyak sekali terjadi pada zaman sekarang ini. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, baru saja kemarin kita menyaksikan ada sekelompok golongan yang mengadakan demo dan membawa dan mengatasnamakan membela rakyat, membela umat Islam, membawa atas nama bela Allah, membawa dan mengatasnamakan untuk menegakkan keadilan dan lain sebagainya. Tetapi kita juga saksikan dengan gamblang bahwa ujung-ujungnya demo mereka yaitu untuk meminta Bapak Presiden kita mundur dari jabatannya. Ini yang membuat kita itu bingung ya, yang membuat kita itu jadi tanda tanya. Lah kok dengan mudahnya itu mereka itu kok mengklaim sebagai membela rakyat. Rakyat yang mana ini yang dibela? Karena rakyat Indonesia semuanya itu kan tidak terwakili oleh mereka itu. Bahkan boleh jadi lebih banyak yang tidak suka dengan tindakan mereka. Begitu juga mereka klaim sebagai membela umat Islam, membela agama. Lah ini umat Islam yang mana yang mereka bela? Karena umat Islam yang ada di organisasi terbesar NU, ya, yang ada di organisasi Muhammadiyah, yang ada di organisasi Persis, itu jumlahnya jutaan. Dan tidak semuanya jamaah NU, Muhammadiyah maupun Persis itu terwakili oleh sikap mereka. Nah, dari sinilah ya kemudian tanda tanya itu menjadi berlanjut. Kalau begitu, mereka sesungguhnya itu berdemo untuk siapa dan untuk kepentingan apa? Nah, untuk hal ini monggo saudara-saudaraku silakan mencari sumber, mencari informasi sendiri ya. Saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Akan tetapi sudah banyak sekali ya
saudara-saudara kita yang sudah menunjukkan, memberikan informasi kepada kita semua di balik gerakan mereka itu ada kepentingan apa, ya, bahkan tujuannya apa. Dengan mudah kita mencari informasi-informasi ke para YouTuber, ya, yang tentunya yang sejalan dengan pemikiran kita. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, membela agama, membela Islam tidaklah harus kita itu turun ke jalan. Tidaklah harus kita itu berteriak ya kemana-mana. Tidaklah membela agama Islam itu dengan cara kita mengobrol kesalahan-kesalahan orang lain atau golongan, apalagi sampai mengobrol perkataan-perkataan yang tidak sopan seperti menghujat, menghina, melecehkan, bahkan dengan serangan kata-kata yang barbar. Tidaklah seperti itu. Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Islam itu sumbernya kasih sayang. Islam itu buhistu li utamima makarimal akhlak. Islam itu digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan tugas yang paling utama adalah mengajarkan akhlak, memperbaiki dan menyempurnakan adab. Artinya bahwa Islam itu penuh ajarnya itu dengan kasih sayang. Islam itu aturannya itu sangat mengutamakan kasih sayang, sangat mengutamakan sopan santun, sangat mengutamakan adab dan akhlak yang baik. Maka oleh karena aturannya ini yang sangat mulia inilah Islam yang mestinya itu dan seharusnya ketika disampaikan, ketika didakwakan pun mestinya yang diutamakan adalah berdasarkan kasih sayang, bukan berdasarkan kebencian, bukan berdasarkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan aturan Islam itu sendiri. Mestinya aturan-aturan Islam itu ketika kita sampaikan tentunya dan seharusnya yaitu dengan cara-cara yang sopan, dengan cara-cara yang beradab, dengan cara-cara yang tetap kita menjunjung akhlakul karimah. Maka di dalam sebuah ayat yang suci juga itu dikatakan ud'u ila sabilillah bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sampaikan dan ajarlah itu siapapun itu untuk pada jalan kebaikan, pada jalan Allah, bil hikmah, dalam arti
bil khair, ya, bil akhlakul karimah, dengan baik, dengan akhlak yang bagus, dengan penyampaian yang baik, mengutamakan kasih sayang, mengutamakan ukhuwah Islamiyah, ya, kepada sesama akidah, sesama umat Islam, menyampaikan dakwah dengan ukhuwah insaniyah kepada masyarakat umumnya yang barangkali di sana ada yang menyimak itu, umat Islam dan juga umat yang luar daripada Islam, tetap pada sikap kasih sayang, tetap pada sikap yang mengutamakan adab karimah. Begitu juga kita berdakwah dengan dasar ukhuwah wataniyah kepada sesama bangsa, kepada yang setanah air, baik itu umat Islam maupun bukan umat Islam. Kita tetap seharusnya itu terikat oleh wujud kasih sayang, terikat oleh sikap-sikap yang sopan, yang beradab, yang mengutamakan akhlakul karimah. Itulah, ya, aturan atau sebuah petunjuk bagaimana kita itu membela agama yang benar dengan cara-cara yang baik. Termasuk juga kita banyak sekali menyaksikan, dan ini fakta yang tidak bisa dipungkiri, ya, orang-orang yang juga membela agama, bahkan dengan istiqomah, bahkan tanpa kepentingan, bahkan tidak pernah mendapatkan bayaran, tetapi atas dasar panggilan tanggung jawab kepada umat. Siapakah mereka? Itulah ulama-ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang di masjid-masjid, yang di surau-surau yang tersebar di seluruh kampung maupun kota di seluruh Indonesia. Baik itu dari NU maupun Muhammadiyah, juga dari Persis. Banyak itu kita saksikan itu pembela-pembela agama, ustadz kampung yang disebutnya itu, tapi mereka sungguh-sungguh secara istiqomah dan penuh semangat membangun umat, mencerdaskan umat, membela agama dengan caranya yang sangat sopan, dengan dasar kasih sayang. Nah, inilah, ya, pembela-pembela agama yang sesungguhnya, yang saya kira yang harus kita hargai, yang harus kita ikuti, yang harus kita dukung. Maka itulah, wahai saudara-saudara sekalian, marilah kita sudah saatnya bangun, ya. Sudah saatnya lah kita sadar. Janganlah kita mudah ikut-ikutan kepada baik individu maupun golongan
yang mengatasnamakan membela rakyat, membela agama, menegakkan keadilan. Sementara cara-caranya itu juga sudah jauh dari aturan agama, tidak sopan, tidak adab. Bahkan terkadang ada penghujatan, caci maki, ada tuduhan-tuduhan fitnah yang barbar pada seseorang, pada golongan. Ini sudah tidak bagus lagi. Ini sudah tidak pada realnya lagi, gitu. Cara dakwah, cara membela agama, cara membela umat dan rakyat semacam itu. Jadi janganlah kita mudah ikut-ikutan. Jangan mudah terpengaruh. Kita coba teliti dulu arahnya ini kemana. Sebab banyak ini pada zaman sekarang ini, ya, golongan-golongan yang suka mengatasnamakan umat, tetapi bukan mengatasnamakan, tapi memanfaatkan umat untuk kepentingan satu golongan. Atas nama membela rakyat, tetapi justru rakyat dimanfaatkan untuk kepentingan satu golongan. Kalau golongan mereka itu untuk, ya, kemanfaatan bagi umat dan bagi seluruh rakyat, ya kita dukung. Tetapi bila kepentingan suatu golongan itu hanya untuk memenuhi ambisi kekuasaan, hanya untuk kepentingan-kepentingan melampiaskan kebencian dan dendam, maka yang rugi adalah kita yang mengikuti. Sedangkan mereka yang mengajak kita, para tokoh-tokoh penggerak, ya, aksi, mereka hidup dengan bergerimang harta, mereka hidup mewah. Ini sudah sangat pincang sekali. Di satu sisi kita malah yang menjadi pengikut mereka, dia khawatirkan rusak akidahnya, rusak kepribadiannya, karena otomatis kalau kita mudah dimanfaatkan oleh mereka seperti menganggap budak kepada kita, artinya terlalu dan sangat menghinakan dan merendahkan kita. Sementara mereka dengan aksinya mendapatkan banyak keuntungan, limpahan harta dan lain sebagainya, sehingga mereka hidup mewah. Kita yang susah, yang sengsara, boleh jadi yang rusak akidahnya. Mereka para tokoh justru yang enak, yang berlimpah harta, ya, yang juga mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Nah, di sini, ya, mari kita hati-hati, mari kita lebih waspada, mari kita jaga kesatuan persatuan, dan lebih utamanya kita jaga NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.